Saudara terkasih, di mana saja saudara berada saat ini, salam sejahtera. Saya kembali membuat video buat saudara sekalian. Ini adalah kesaksian saya yang keempat, kesaksian dari surga. Saya yang kurang lebih 7 bulan lalu sekarat oleh COVID-19 atau virus corona telah disembuhkan oleh mujizat. Secara manusia saya tidak mungkin sembuh, tetapi Tuhan telah menyembuhkan saya. Prihatin COVID-19 atau virus corona hari ini bagaikan ledakan bom, melonjak dan bertambah-tambah, bahkan berlipat-lipat ganda. Saya telah memberi kesaksian, yaitu kesaksian dari surga, kesaksian 1, 2, dan 3. Tetapi masih ada hal-hal penting, bahkan sangat penting, yang belum sempat saya sampaikan dalam kesaksian saya tersebut. Bulan Desember 2020 sampai bulan Januari 2021, ya, 7 bulan yang lalu, saya hampir-hampir tak terselamatkan karena COVID-19. Karena virus corona yang menyerang saya dengan sangat mematikan. Saya sungguh kritis, bahkan mati. Saudara, kesaksian ini penting bagi Anda, bagi saudara. Kesaksian yang keempat ini akan memberi pengharapan dan pertolongan, yaitu kesembuhan dan pemulihan sempurna dari Tuhan Yesus Kristus atas virus COVID-19 dalam varian apapun. Jangan abai atas kesaksian ini. Perhatikan sungguh-sungguh dan percayalah. Kiranya Tuhan Yesus menolong saudara. Saudara yang memerlukan pertolongan. Saudara yang mau mempercayainya. Pada waktu itu paru-paru saya sudah tidak berfungsi dan dipasang alat bantu untuk bernafas. Sudah tidak ada denyut nadi. Aliran darah sudah tidak bisa terdeteksi secara manual. Terpasang pula ventilator COVID-19. Bahkan para dokter hampir-hampir angkat tangan, tak punya harapan. Seluruh obat yang saya konsumsi seakan-akan sama sekali tidak memberi perubahan baik. Tapi sebaliknya terus-menerus saya menjadi drop, saya semakin drop. Obat yang sangat baik waktu itu adalah plasma darah. Plasma darah yang disuntikkan ke tubuh saya pun justru membuat alergi, timbul gatal-gatal yang sangat dahsyat. Tubuh saya, kulit saya telah menjadi sangat kering, kurus,
seperti terbakar di bagian-bagian tertentu persendian, dan saya menjadi kering kurus seperti orang yang sangat tua, umur 80-an tahun, bahkan terlihat lebih tua kulitnya dibanding dengan ibu saya yang berumur 65 tahun. Terakhir saya tahu teman-teman SMA saya sudah mengumpulkan donasi. Saya tidak tahu, karena mungkin dianggap saya pasti tidak tertolong, atau mungkin saya mati, atau apa maksud donasi itu, saya tidak tahu. Ada yang menghina saya, atau bersuka cita, atau bersyukur kalau saya mati melalui pesan WA saya. Ada yang melecehkan iman dan doa-doa yang saya kerjakan waktu saya dirawat, waktu saya mulai dirawat, waktu saya kritis. Ada yang melecehkan, ada yang merendahkan, ada yang menghina tentang doa-doa saya. Terakhir saudara, bahkan sudah ada pembicaraan tentang penguburan saya kalau mati. Oh, rasanya seru sekali. Rasanya dahsyat, tetapi juga ngeri. Tapi haleluya, haleluya, puji Tuhan, iman saya berbeda dan Tuhan saya berkehendak lain. Bagaimana saya bisa disembuhkan? Bagaimana saya bisa disembuhkan dari keadaan yang kritis? Dari keadaan yang sungguh-sungguh sudah tidak ada harapan itu. Bagaimana saya bisa disembuhkan? Saudara, pertama saya sampaikan kepada saudara saat ini, perhatikan, penting sekali. Tuhan Yesus berkata kepada saya, Tuhan Yesus berkata kepada saya, anakku, tetap berjaga, tetap terjaga, tahan, jangan tertidur sedetik pun. Jangan terlena sedetik pun. Perkataan yang saya lihat dan saya dengar, saya terima secara langsung berhadapan muka dengan muka. Tuhan Yesus di hadapan saya, dan saya di hadapan Tuhan. Oh saudara, perkataan ini dahsyat. Masuk ke dalam hati dan roh saya. Saya menangkap dan mengerti perkataan Tuhan itu. Dan dilanjutkan oleh Roh Kudus yang berkata kepada saya, berdoalah senantiasa, sembahlah Dia, sembahlah Yesus senantiasa, pujilah Dia, pujilah Yesus senantiasa. Setelah saya bertemu Tuhan, Tuhan bertemu saya, Tuhan berkata kepada saya supaya saya berjaga-jaga, tidak tertidur, tidak terlena sedetik pun. Dan bahwa maksud perkataan Tuhan Yesus adalah supaya saya, engkau bisa berjaga, tidak terlena, tidak tertidur. Artinya
supaya rohmu tidak berhenti berdoa, tidak berhenti memuji, tidak berhenti menyembah Dia, menyembah Yesus, bagaikan lilin kecil yang terus menyala. Sejak saat itulah, saudara, yang saya lakukan, yang saya kerjakan dalam menghadapi kritis karena serangan COVID-19 adalah saya berdoa terus-menerus. Saya memuji Yesus terus-menerus. Saya menyembah Yesus terus-menerus. Sekalipun rasa sakit dan bahkan sepertinya saya sudah dalam keadaan mati, dan memang semuanya itu sepertinya saya kerjakan dalam alam roh saya. Sekali lagi, karena secara fisik saya sudah mati. Yang terjadi dalam alam roh saya adalah diri saya seperti bayi yang baru lahir, tidak sanggup berbuat apapun, memerlukan susu murni, memerlukan firman Tuhan, memerlukan mujizat, memerlukan jamahan dan kuasa dari Tuhan. Saya hanya bisa menangis dan menangis. Saya sungguh-sungguh bayi yang baru lahir itu, yang hidup saya tergantung kepada Tuhan. Saya menangis terus-menerus. Saya memandang wajah Tuhan Yesus Kristus di hadapan saya. Saya mengangkat tangan. Saya menyembah Dia terus-menerus, sambil menangis, sambil menyembah. Air mata mengalir. Air mata mengalir. Dan sungguh-sungguh saya memerlukan Tuhan Yesus Kristus. Selebihnya dalam alam roh saya selalu sebut dan menyembah Yesus dengan perkataan Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Engkau Allah yang patut disembah dan ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan dan Allah yang hidup. Hanya Engkau Tuhan Allah yang benar, yang sanggup melakukan segala perkara yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Itu yang senantiasa dan terus-menerus saya katakan kepada Tuhan. Sembari tangan saya selalu terangkat menyembah, air mata saya terus bercucuran, tak terhenti, mengucur dan mengucur. Itulah yang terjadi sepanjang saya mengalami krisis atau bahkan mati, atau mungkin disebut mati suri. Oh Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang luar biasa, saya katakan. Yesus, Engkau Bapakku yang luar biasa. Engkau luar biasa mengasihi dan melindungi. Mengasihi dan melindungi secara sempurna dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Itulah kedahsyatan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, yang peduli, yang memperhatikan, yang mengasihi, dan yang akan melakukan mujizat demi kebaikan anak-anaknya.
Itu yang saya kerjakan, saudara, sampai akhirnya mujizat itu terjadi. Banyak mereka menjadi heran. Ada seorang dokter yang berkata, "Hai, sudah sembuh. Sangat cepat sembuhnya." Luar biasa. Mereka menjadi heran atas kesembuhan saya. Puji Tuhan, pemulihan dan kesembuhan yang sangat cepat yang saya alami. Diperkirakan pemulihan saya sampai bisa 1,5 bulan atau lebih. Tetapi pemulihan di ruang pemulihan hanya terjadi kurang lebih 1 minggu atau 10 hari. Setelah itu saya boleh pulang. Pemulihan secara mandiri di rumah. Luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Berikutnya, saudara, yang kedua yang perlu saudara ketahui, yang ingin saya sampaikan. Saudara, yang saya semakin percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar melakukan mujizat atas saya, ternyata Tuhan juga mengunjungi istri saya ketika saya kritis di rumah sakit. Istri saya di rumah berdoa, menangis, sedih, dan berdoa terus-menerus kepada Tuhan. Yang luar biasa, Tuhan Yesus bukan hanya datang kepada saya di rumah sakit dan memerintahkan saya supaya tetap berjaga-jaga, jangan tertidur, jangan terlena. Tetapi Tuhan Yesus juga datang kepada istri saya di rumah yang sedih, yang terus-menerus menangis dan berdoa. Dia bercerita kepada saya, istri saya bercerita kepada saya setelah saya pulang. Istri saya bercerita demikian, "Pak, waktu itu saya sedih, menangis. Saya berdoa, menangis. Karena dokter menelpon saya, perawat menelpon saya bahwa papa terus menerus ngedrop, terus menerus drop. Dokter mengatakan kepada istri saya bercerita, "Ibu, kami tidak bisa menjamin kesembuhan Bapak. Dengan obat-obat Bapak terus drop. Bahkan dengan obat yang dibeli yang terakhir, obat yang diperkirakan obat yang bisa menolong, obat yang sangat baik, para dokter tidak bisa menjamin kesembuhan Bapak karena keadaannya sungguh-sungguh kritis dan terus-menerus drop." Tetapi Pak, istri saya melanjutkan, "Pada waktu saya berdoa dan menangis, Tuhan Yesus datang di hadapan saya. Tuhan Yesus berdiri di depan saya. Dan Tuhan Yesus berkata, 'Jangan menangis. Aku sedang melakukan mujizat buat suamimu.'" Oh saudara, oh haleluya, luar biasa. Tuhan Yesus bukan hanya datang kepada saya di rumah sakit yang kritis itu, tetapi
Tuhan Yesus juga datang menghampiri istri saya yang di rumah, yang berjaga, yang berdoa dan menangis menyembah Dia. Tuhan Yesus datang, berdiri di hadapan istri saya dan mengatakan, "Jangan menangis. Saya sedang melakukan mukjizat buat suami saya." Dan istri saya melanjutkan menceritakan kelanjutannya kepada saya. "Pak, sejak saat itu," istri saya bilang, "saya tidak menangis lagi. Saya tidak percaya perkataan dokter yang tak berpengharapan itu. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya kepada perkataan Tuhan Yesus yang sudah datang dan berbicara kepada saya bahwa Yesus, bahwa Dia sedang melakukan mukjizat buat suami. Saya tidak takut lagi, Papa. Dan saya percaya karena Papa adalah anak Tuhan Yesus." Oh, haleluya, saudara. Puji Tuhan. Ini suatu peristiwa yang ajaib. Suatu kebesaran Tuhan yang dinyatakan kepada kami. Bahwa Tuhan memelihara kami. Tuhan tidak jauh dari kami. Tuhan peduli dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saya percaya, saudara, siapa yang berseru kepada Tuhan Yesus, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak pernah akan ditinggalkan sendirian. Tuhan akan memberi penghiburan, pertolongan, kekuatan, bahkan mujizatnya. Karena itu adalah janji Tuhan. Karena itu adalah firman yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Dan hari ini, saudara saksikan sendiri, saudara lihat sendiri, Tuhan sudah memulihkan saya. Tuhan sudah menyembuhkan saya sempurna. Paru-paru saya yang tadinya tidak berfungsi, tidak bisa dipakai untuk bernafas, sangat sesak-sesak dan sangat lama, cukup lama, sampai harus dipulihkan dengan alat untuk menyembuhkan paru-paru. Sekarang sudah pulih sempurna. Seluruh tubuh saya rasakan sehat luar biasa. Terasa lebih muda. Mungkin seperti 30 tahun. Padahal saya sudah 53 tahun ini. Haleluya. Haleluya. Dia, Tuhan Yesus, telah melakukan mujizat terbaik bagi saya. Pengalaman ini saya peroleh bersama dengan istri saya 7 bulan, sekitar 7 bulan yang lalu, yaitu bulan Desember 2020. Secara manusia saya tidak mungkin disembuhkan dari COVID-19, dari virus corona yang mematikan itu. Paru-paru, denyut nadi, alat pernapasan saya seperti disumbat dan dihentikan oleh corona. Saya kritis, saya mati. Tetapi oleh kasih karunia dan kuasa Tuhan Yesus, saya disembuhkan. Mujizat telah terjadi. Haleluya. Saudara, perlu saudara tahu, Tuhan Yesus juga mengatakan kepada saya bahwa kasih karunia, mujizat ini bukan saja
diperuntukkan buat saya, tetapi Tuhan juga menyediakannya bagi semua orang, bagi siapa saja tanpa pandang bulu. Tak peduli saudara siapa, tak peduli Anda siapa. Jikalau engkau berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus, saudara akan diselamatkan. Jangan abaikan kesaksian ini. Perhatikan sungguh-sungguh dan percayalah. Dunia medis sedang kehilangan sekian banyak tenaga medis. Obat-obatan mungkin tidak memadai. Segala usaha upaya pemerintah, manusia, bahkan seluruh dunia tidak menjamin 100%. Bahkan mungkin 80%. Tapi percayalah saudara, masih ada kuasa Tuhan, masih ada mujizat yang disediakan bagi kita, bagi saudara. Jikalau engkau saat ini mengalami kritis, mengalami serangan COVID-19 dalam berbagai variannya, saudara perlu berseru kepada Yesus. Saudara perlu menyembah Yesus, meminta kepada Yesus. Yesus akan melakukannya bagi saudara. Percayalah, percayalah. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang mengasihi semua orang. Dia telah mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk menyelamatkan manusia yang mau berharap, yang mau percaya kepada Dia. Kiranya Roh Kudus menjamah saudara. Kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran saudara. Karena Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, telah siap mencurahkan kasih karunia-Nya demi kebaikan, demi keselamatan semua orang. Tuhan memberkati. Salam.